Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 8 November 2025 menjadi salah satu hari paling gelap dalam perang Rusia-Ukraina. Rusia melancarkan serangan kombinasi terbesar dalam beberapa bulan terakhir, sementara posisi Ukraina di Pokrovsk atau yang sering disebut Rusia sebagai Red Army City, kian terpojok dan hampir memasuki fase kepungan total. Serangan besar Rusia, rudal Kinzhal, drone massal dan target infrastruktur. Pada 8 November 2025, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan bahwa pasukannya telah menguasai desa Vovsk di wilayah Dnipropetrovsk, Ukraina. Penguasaan ini bertepatan dengan operasi serangan udara besar-besaran yang dimulai pada malam 7 November hingga dini hari 8 November. Dalam pernyataannya, Rusia menegaskan bahwa mereka menggunakan berbagai jenis senjata presisi tinggi, termasuk rudal balistik hipersonik Kinzhal, rudal jelajah jarak jauh, bom berpemandu, drone kamikaze dalam jumlah besar. Target utama mencakup fasilitas industri militer dan infrastruktur energi Ukraina. Rusia mengklaim sistem pertahanan udaranya menembak jatuh 178 drone Ukraina, 2 bom udara berpemandu. Namun klaim ini belum dapat diverifikasi secara independen. Menurut laporan Angkatan Udara Ukraina serta otoritas regional, serangan intensif tersebut menghantam infrastruktur energi di Kyiv, jalur kereta api strategis di Poltava, fasilitas energi di Kharkiv dan pinggirannya. Akibatnya, pemadaman listrik darurat diberlakukan di Kyiv dan wilayah sekitarnya. Sedikitnya 4 orang tewas pada pagi hari 8 November 2025. Sistem transportasi kereta api di timur dan tengah Ukraina mengalami gangguan besar. Serangan ini menjadi pukulan telak bagi jaringan energi Ukraina menjelang musim dingin. Di saat serangan udara menghantam Ukraina dari langit, situasi di darat pun semakin kritis. Kota Pokrovsk, nama Soviet Red Army City, kini berada dalam ancaman pengepungan penuh. Laporan militer menyebut, Rusia menekan dari timur laut, termasuk dari sektor Mirnohrod. 2 jalur suplai utama Ukraina ke Pokrovsk dihantam terus-menerus oleh drone Rusia. Jalur darat hampir sepenuhnya tidak aman bagi logistik maupun evakuasi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa Rusia telah mengerahkan 170.000 tentara di wilayah Donetsk, sebagian besar diarahkan untuk mengepung Pokrovsk. Akibatnya, rasio kekuatan di dalam kota diperkirakan Ukraina 1, Rusia 8. Ini merupakan salah satu ketimpangan terbesar sejak perang dimulai. Rusia kini menguasai hampir seluruh ruang udara di sektor Donetsk dengan drone penyerang yang jumlahnya 10 kali lebih banyak dari Ukraina. Serangan glide bomb, bom hancur yang menghantam kawasan perkotaan setiap hari. Kemampuan ISR, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance yang jauh lebih unggul. Hal ini membuat Ukraina sulit mempertahankan posisi tanpa korban besar. Kekurangan personel membuat Ukraina mengambil langkah berat. Usia minimal mobilisasi diturunkan menjadi 18 tahun. Pemerintah berusaha mengisi kesenjangan pasukan di Donetsk dan sektor timur lainnya. Kiev kini menghadapi dilema besar, mempertahankan Pokrovsk demi nilai simbolis dan moral, atau mundur untuk menyelamatkan pasukan inti, mencegah kerugian lebih besar. Keputusan ini akan menentukan arah perang di Donbas pada musim dingin. Garis bantuan baru dari Eropa dan Asia. Meski beberapa negara menahan diri untuk tidak terlibat langsung, dukungan militer tidak langsung kini meningkat dengan cepat. Korea Selatan, meski memiliki larangan ekspor senjata ke zona perang, kini menjalankan skema backfill. Polandia membeli tank K2 Black Panther, artileri SWAT gerak K9 Thunder, nilai kontrak 14 miliar US dollar. Sebagai gantinya, Polandia mengirim tank dan rampur era Soviet ke Ukraina. Skema ini membuat suplai ke Kyiv tetap mengalir tanpa menabrak aturan domestik Seoul. Perusahaan pertahanan Rheinmetall mengumumkan bahwa batch pertama IFV Lynx selesai dirakit. Pengiriman dijadwalkan akhir November 2025. Prototipe pertama telah dikirim sejak musim dingin lalu untuk pelatihan awak Ukraina. Swedia sedang membahas opsi membantu Ukraina membeli hingga 150 jet tempur Gripen. Pendanaan dapat berasal dari skema kredit ekspor, bantuan militer langsung, dana hasil pembekuan aset Rusia di Eropa. Jika terlaksana, ini menjadi program rekonstruksi pertahanan udara terbesar Ukraina pasca perang. Media barat melaporkan Inggris secara diam-diam mengirim Storm Shadow tambahan, rudal jelajah jarak jauh buatan Eropa, mampu menghantam target lebih dari 250 km.
Kemampuan serangan jarak jauh Ukraina meningkat, namun belum signifikan mengubah keseimbangan strategis di Donbas. Kesimpulan, titik balik menjelang musim dingin. Serangan gabungan Rusia pada 7 hingga 8 November 2025 menunjukkan bahwa Rusia meningkatkan intensitas sebelum musim dingin memperlambat operasi darat. Ukraina menghadapi tekanan terberat di Pokrovsk yang terancam terkepung penuh. Dukungan dari Eropa dan Asia membantu, tetapi belum mampu mengimbangi keunggulan numerik dan teknologi Rusia di front timur. Apabila Pokrovsk jatuh, ini bisa menandai titik balik besar dalam perang dan membuka jalan Rusia untuk mendorong lebih jauh ke jantung Donetsk. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.